Kali ini saya mau membuat halaman profil ya, teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Kita buka dulu aja halamannya dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman lihat di situ profilnya itu dibagi dua ya. Ada personal sama bisnis ya. Saran saya dibikin modulnya lagi aja ya, dipisah. Jadi ada profil personal, ada profil bisnis. Ya. Nah, dipisah ya jadi dua. Jangan dijadiin satu ya supaya logiknya nggak terlalu padat teman-teman ya. Jadi nanti kita bingung sendiri deh memaintenance ya teman-teman ya. Oke. Untuk profil saya akan buang app bar-nya. Ya. Saya akan kasih save area di sini. Ya, kita buang, kita kasih save area. Padding-nya kita buang dulu, boleh. Oke, lalu kita bikin container primary color ya. US 100, tingginya 200 dulu aja. Dikasih save area boleh ya, silakan. Tinggal chat row view-nya ya nggak apa-apa sih. Kita hot restart dulu mungkin. Ada sedikit kesalahan. Oke, profil. Sip, ya sudah masuk sini teman-teman. Untuk bagian atasnya nih supaya nah ini agak tricky sih. Bisa di extend, extend body behind app bar ya, teman-teman. Bikin true aja. Nanti dia akan naik ke atas ya. Gitu. Tapi ini kenapa jadi abu-abu gini ya? Kita lihat ya. Aduh, 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 aduh. Nggak apa-apa, kita perbaiki nanti saja mungkin ya teman-teman bagian atasnya. Untuk video ini tidak saya update ya untuk bagian sini. Kita coba yang personal bisnis dulu teman-teman. Ini seharusnya ini ya by default itu warnanya biru ya. Tapi kenapa ya? Oh, karena saya kasih save area teman-teman. Karena saya kasih save area. Nah, dia seharusnya ke atas ya. Oke, good. Beres ya. Kita kasih 200 teman-teman di sini. Kita kasih kolom ya. Kolomnya dikasih save area, boleh. Lalu bikin row atau pakai button segmented sepertinya bisa juga. Tuh kalau teman-teman pengen bikin UI seperti ini boleh ya. Pakai button button segmented boleh. Itu juga bisa dijadikan opsi. Tapi kali ini saya pengen custom saja ya sendiri. Ya. Saya lumayan mandiri sih kalau mau dibikin ginian. Jadi nggak tergantung dengan library-library tambahan, teman-teman. Jadi kita bikin kontainer dulu ya, kontrak. Oke. Kita kasih padding tipis 4 radiusnya dibikin jadi 8 boleh. Colornya dibikin jadi agak gelap ya. Tapi agak gelap colornya. Pesannya save. Iya, good. Ya. Iya, 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 iya. Benar ya. Sudah oke. Size oke, sudah benar teman-teman. Kita kasih width 200 saja. 160. Ya, kita kasih child, kita kasih row, kita kasih children, ya. Kita kasih text 14. Tulisannya personal, kasih warna putih. Bungkus sama expanded. Bungkus sama center. Kita bikin jadi dua. Yang satu bisnis, ya, personal sama bisnis. Ya. Setelah itu ngapain? Setelah itu kita bungkus sama kontainer. Ya, kasih warnanya itu jadi correction. Kasih warnanya jadi color. Nah, kita bikin gitu warnanya kasih radius teman-teman. Terakhir kasih padding ya. Paddingnya 12 dulu aja atau 20. 12 dulu aja. Nah, kita kasih padding 12 ya. Lebarnya gedein lagi jadi 300 ya. Salah. Di sini nih jadi 200 ya. Good. Nah, radiusnya sama ini. Kalau di sini 12, di atas juga 12 ya. Sebaiknya disamain.
ya. Setelah teman-teman samain, nah ini pakai simetrik aja ya, pakai simetrik, ganti simetrik ya. Kita bikin HZ12 ya. PR-nya bikin 6 aja gitu ya. Bikin lagi 8. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, sekarang gimana logiknya ya supaya ketika dia terpilih warnanya itu jadi putih, tapi kalau nggak terpilih warnanya jadi transparan. Ya. Logiknya gimana? Nah, itu yang pertama teman-teman harus bungkus dulu dengan inkwell nih. Bungkus sama inkwell ya. Lalu bikin statnya di sini ya. Pakai indeks juga boleh. Indeksnya defaultnya 0. Update index, new index, kita set stat. Gitu sih logiknya. Nah, di view kita tinggal bikin logik kayak gini. Kita panggil update index, masukin indeksnya itu 0 ya, ketika diklik. Gitu. Yang ini ketika diklik, kita ubah indeksnya menjadi 1, teman-teman. Ya. Dan ketika diubah, nah di sini kita bikin kondisi ya. Kalau selected indeksnya, kalau indeksnya itu sama dengan 0, warnanya jadi putih. Tapi kalau enggak, jadi transparan. Gitu sih logiknya. Cukup mudah ya. Kita implementasikan juga yang di bawah, teman-teman. Tapi di sini indeksnya adalah 1. Hapus konstannya di set. Nanti teman-teman bisa pindah-pindah. Kenapa itu? Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi teman-teman bisa pindah-pindah tuh dari personal ke bisnis ya. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman tuh. Ya, sudah bisa pindah dari personal ke bisnis. Nah, kalau UI-nya benar-benar berbeda ya. Nah, ini juga mungkin akan menjadi problem ya, teman-teman ya. Gini, teman-teman. Jadi ketika kita klik personal ya, kita ubah juga nih UI yang di bawah sini ya. Entah itu dibagi entah sebagian atau full ya. Nah, kalau di sini sih saya akan ubah sebagian aja ya. Di bagian tengahnya ini ada konten ya. Anggaplah kontennya itu segede ini ya. Nah, supaya lebih gampang ya kasih warna ya untuk kasus seperti ini. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak kebingungan nih bikinnya gimana. Single chatnya boleh dibuang dulu. Buang dulu aja ya. Nah, kita buang. Nah, setelah kontainer ya, teman-teman bikin kontainer lagi di bawahnya. Warnanya dibikin merah, lebarnya dibikin full, ya, tingginya ya diatur nih mau berapa nih. 300 boleh gitu ya. 400 boleh atau mau pakai expanded juga boleh, teman-teman. Nah, pakai expanded juga boleh ya. Silakan nih. Dikasih expanded juga bisa, teman-teman. Gitu. Atau kita pakai MKH juga boleh. Minus 200. Jangan ya. Nah, kayak gini juga bisa ya. Tapi kalau kayak gini harus ada scrollnya nanti ya. Jadi perlu ditambahkan scroll, teman-teman. Oke, atau pakai expanded dulu. Kita coba pakai expanded dulu ya. Oke. Nah, bikin dia agak ke atas, teman-teman. Ya, naik ke atas. Tapi sebelum itu saya kasih warna putih dulu ya. Saya kasih shadow, saya kasih margin kiri kanannya MH20 ya. Kita kasih warna merah dulu supaya kelihatan. Kasih border radius, ketik aja radius ya. Kita kasih radius, good. Nah, baru kita angkat ke atas ya. Kita angkat dikit ke atas. Bisa pakai transform, bisa ya teman-teman pakai transform silakan. Ada beberapa opsi ya sebenarnya untuk bikin kayak gitu, teman-teman. Bisa pakai transform atau bisa pakai stack ya. Coba kita iseng pakai transform ya. Nah, dia jadi naik ke atas dikit. Saya bikin jadi 50. Baru kita kasih warna putih. Dan kita kasih border. Bordernya 400 aja ya.
300. Nah, jadinya kayak gitu ya. Jadi ketika diklik ya, nanti konten yang kita ubah itu cuman bagian sini doang gitu. Itu gimana caranya? Caranya gini, teman-teman. Di kontainer putih ini ya, dikasih child, dikasih indexed stack tuh. Kasih children ya. Kita tampilkan profil personal view sama profil business view di sini. Nah, kita atur nih indeksnya itu sama dengan CL index, teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau diklik personal dia masuk ke personal. Kalau diklik klik bisnis dia akan masuk ke bisnis. Ya. Jadi logiknya sebenarnya kayak gitu sih. Ya, logika dasarnya ya. Bang, saya pengen bikin sampai atas. Bisa aja teman-teman bikin sampai atas ini nih. Ya. Nah, berarti logiknya gimana kalau sampai atas? Kalau sampai atas beda lagi nih ceritanya. Kalau sampai atas, ya, ini harus kita naikin lagi nih. Jadi 100, ya, dia kan sampai atas ya. Nah, lalu eh kita harus bikin kolom dulu di sini. Enggak dong. Enggak dong kalau sampai atas logiknya jadi sebentar. Logiknya jadi enggak gini udah. Decorationnya kita copy dulu teman-teman. Decoration kita buang ya. Kita buang decorationnya. Nah, ini jadi kontainer langsung dia nempel ke indexed stack teman-teman. Ya, logiknya jadi kayak gitu. Jadi berubah ya. Kalau kita pengen bikin sampai ke atas. Shadow-nya boleh dibuang sih. Itu shadow dari mana lagi? Oh, shadow dari ini dari F-bar teman-teman. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini UI-nya pun ini nggak jangan pakai F-bar teman-teman. Dibuang ya F-bar ya. Dibuang. Bahkan teman-teman bisa nggak perlu scaffold di situ ya. Tuh ya. Jadi nggak perlu scaffold lagi sih sebenarnya. Oke. Sebentar. Bikin bingung nggak nih logiknya? Agak bikin bingung sih teman-teman. Saya agak bingung. Atau kita ganti satu halaman aja ya. Saya ganti satu halaman aja deh teman-teman. Supaya lebih sederhana ya. Ini agak sedikit bikin bingung ya. Jadi saya selamatkan dulu nih yang personal sama bisnisnya. Saya copy teman-teman. Saya selamatkan dulu ya. Nah, setelah itu saya akan bikin stuck di sini. Saya bikin scaffold ya. Saya akan kasih body, saya akan kasih stuck di situ ya. Lalu saya akan kasih indexed stuck di sini. Ya. Indeksnya itu berdasarkan indeks yang kita buat. Saya kasih children, profile, personal view ya. Lalu saya kasih profile, business view di situ ya. Kayak gini ya. Defaultnya itu ya kita setting jadi 0 ya, teman-teman ya. Ya, profile personal view ya. Sama profile business view ya. Nah, ini karena nggak ada F-bar-nya jadi nggak kelihatan ya. Ya. Kita munculin dulu boleh, dimunculin dulu. Nah, di profile view kita tambahin ini ya, kontainer yang ada button personal sama bisnisnya. Oke. Yang ini. Tapi kita cuma butuh kita cuma butuh buttonnya doang nih. Jadi kita copy aja buttonnya. Ini ya. Nah, ini kita kasih position ya. Position topnya itu 50. Nah, nanti jadi kayak gitu ya. Oke. Lalu kita kasih row atau alignment. Nggak bisa. Kita kasih. Nah, ini ada beberapa cara nih. Bisa pakai alignment juga sih sebenarnya. Pakai alignment aja deh. Align top center. Kita bikin ke tengah ya. Top center. Kita atur tingginya. Tingginya 50 aja. Kegedean ya. 30 ya. 40. Oke. Nah, lalu kita bikin ke bawah ya. Kita bungkus save area dulu ya. Lalu kita kasih margin top 20. Gitu ya. Jadi dia posisinya akan ada di situ, teman-teman. Good. Cantik sekali. Cantik sekali. Lalu kita lihat dulu, teman-teman. Kita lihat dulu indexed stack-nya ini di mana ya. Sebaiknya. Kayaknya sih sebaiknya jangan di situ ya. Sebaiknya sih kita atur dia agak bawah dikit ya.
Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Left-nya 0, kanannya 0, bottomnya harus 0. Kita save. Agak tricky nih halamannya. Jadi mungkin akan agak sedikit lama ya untuk bikin halaman ini. Oke, kita kasih save area dulu ya supaya aman. Agak rumit sih ya. Ini sih udah bisa pindah-pindah ya dari profil ke bisnis teman-teman ya, tapi ada isu. Kayaknya udah bener deh. Kenapa kenapa saya bingung ya? Kenapa saya bingung ya? Ini udah bener kok. Ini udah bener. Save area buang aja ya. Topnya ini nggak usah nih, langsung aja indexed stock. Ini kayaknya harus sarapan dulu nih. Oke, makanya kita bingung sendiri ya teman-teman. Ini udah benar sih. Ini udah benar. Udah pindah dari personal ke bisnis. Oke. Nah, desain halaman profilnya itu kita buat di halaman personal view teman-teman. Di sini nih kita bikin. App bannya buang. Ya, ini kasih save area boleh. Oke, kasih save area. Baru kita kasih kontainer. Atau nggak usah pakai save area boleh. Kita kasih kontainer. Ya, warnanya adalah primary color. Kita atur lebarnya W100, tingginya kita bikin 200 dulu. Hapus konstannya, hapus paddingnya, baru kita save ya. Nah, gitu teman-teman. Aduh, kenapa malah bingung kita nih? Oke, kenapa malah bingung ya? Lalu baru kita bikin konten yang ini nih, yang ada namanya ya. Itu bikin pakai circle avatar sih ya. Boleh dibikin di kontainer warna biru ya. Kita kasih child, kita kasih kolom ya. Lalu kita kasih row, kita bikin kolom dulu di situ ya. Kita isi dengan circle avatar, circle image ya. Di bawahnya ada row, ada icon, ada icon wallet ya. Warnanya putih boleh atau mau pakai primary color boleh. Atau putih juga boleh sih. Pakai putih aja. Lalu kita kasih SW4, kita kasih teks 12, kita ganti jadi premium. Nah, ini untuk area ini ya. Itu bisa pakai save area sih supaya aman ya, teman-teman ya. Pakai aja save area ya supaya dia tetap stay di situ. Oke. Lalu kita bikin dia alignment itu ke bawah ya. Kita pakai cross center juga masih oke sih. Pen center, sorry. Pakai pen center ya. Nah, dia akan berada di tengah ya. Tapi jangan lupa ditambahin tingginya. 300 misalnya. Nah, gitu ya supaya aman teman-teman ya. Paddingnya boleh ditambahin juga. Saya pakai PH20 aja. Ya, good. Circle avatarnya digedein boleh. Kita bikin jadi 50. 42. Kita bikin jadi 42 ya. Iconnya, teksnya kita bikin putih. Gedein lagi. Jadi 16. Thank you sudah follow. Oke, kita naikin ke atas ya. Tapi kalau dinaikin ke atas nih agak kurang cantik ya. Atau kita sedikit improvisasi di sini. Saya akan bungkus row-nya dengan card atau container boleh. Saya kasih decoration. Saya akan kasih radius di situ. Saya akan kasih warna oranye. Paddingnya kasih 4 aja. Ya, iconnya kecilin jadi 16, 12. Nah, kita sedikit improvisasi ya. Jadi kita buat UI-nya kayak gitu aja ya. Kasih jarak 4, jangan terlalu rapat. Good. Atau pakai warning color boleh juga. Kita belum punya warning color. Ada primary color. Pakai warna putih boleh juga nih. Putih tapi opacity ya. With opacity 0,4 juga boleh. Ya, itu juga bagus sih. Kasih paddingnya yang simetrik mungkin. Kita kasih HZ 20, VR 12 ya. Terlalu terlalu besar. 8/4 ya, 8/4 kurang 8 kebalik ya. 84. Nah, gitu terlihat better ya.
Baru kita bikin icon yang di kanan nih, ya. Setelah kolom yang ini, kita kasih jarak lagi 12. Kita bikin kolom lagi, kasih expand di teman-teman, ya. Kolomnya dikasih cross start ya. Kita bikin teks 14. Wizard. Kita kasih warna putih ya. Gedein kalau kurang gede. 16 boleh ya. Lalu kita kasih jarak di bawahnya, kita bikin teks 14. Nah, di sini tulisan nomor ya. Nah, bikin gini. Ya, warnanya putih. Kasih jarak lagi 4, teman-teman. Kita bikin button outline ya. Bikin button outline, warnanya dibikin putih. Ya, tulisannya. Oh, itu ada iconnya, teman-teman ya. Kita berarti pakai button outline, button icon outline ya. Nah, kita pakai button icon outline ya. Ya, warnanya dibikin putih. Tulisannya diganti show. Save ya, kayak gitu. Kita bikin agak melengkung, kita kasih shape yang 32 ya. 32. Stadium sih itu lebih cocok ya. Stadium aja deh. Kita kasih stadium ya. Kecilin iconnya. Kecilan. 16 aja. Fontnya kecilin juga jadi 12. Nah, gitu ya. Sip. Cantik sekali, teman-teman. Ya, cantik sekali. Jaraknya coba kita buang. Ya, nggak usah pakai jarak, teman-teman. Nah, tingginya kalau mau dikecilin boleh. Jadi paling jadi berapa ya? Jadi 20 ya? 30. 30 oke sih. Ya, 30 aja. Jaraknya tambahin lagi berarti. Nah, jadinya kayak gitu ya, teman-teman. Show my QR. Diklik. Nanti akan masuk ke halaman apa ya? Oke, gitu aja berarti ya. Baru kita bikin konten yang di bawahnya nih, teman-teman. Ya, baru kita bikin konten yang di bawahnya. Oke. Nah, gimana konten yang di bawahnya? Itu bikinnya bisa pakai stack ya, teman-teman ya. Bisa pakai stack silakan. Ada banyak cara ya. Lagi-lagi ada banyak cara sebenarnya bikin UI seperti ini ya. Bisa pakai transform, bisa pakai stack, teman-teman. Bisa pakai offset, bisa pakai trans apa ya? Trans trans translate kan? Transform. Bisa pakai transform ya. Kita akan bikin pakai apa ya? Kali ini saya akan menggunakan stack saja. Single chatnya saya buang ya. Saya akan pakai stack di sini. Saya pakai stack, saya kasih kontainer lagi di bawahnya. Warnanya putih. W-nya 100 boleh. Oke, nah ini kita atur positionnya. Topnya 200 misalnya. Ya. Left 20, kanan 20, kiri 20. Ya, kita kasih shadow supaya kelihatan. Lalu kita kasih border. Bordernya kita kasih warna 400 saja. Baru kita save ya. Kasih radius supaya cantik. Nah, ya. Tagnya dibungkus sama kontainer. Dikasih H100, jangan lupa. Penting tuh, ya. Dikasih H100. Nah, ini topnya turunin lagi jadi 300 misalnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu bahkan boleh pakai bottom di sini ya. Kalau teman-teman pakai bottom dia jadi ke bawah ya, full. Nah, itu juga boleh teman-teman lakukan ya, silakan. Oke. Dan bikin minus boleh juga. Minus 20. Nah, boleh juga, silakan ya. Ini saya bikin jadi 300 bordernya. Oke. Good.
Baru kita isi kontennya ya. Nah, kita isi kontennya nih. Ya, gampang lah kalau udah jadi seperti ini ya, tinggal isi kontennya aja. Paddingnya saya pakai 16. Kita isi dengan row ya. Iya, row ya. Icon, chevron ya. Chevron right, warnanya putih. Hapus konstannya, save. Oke, nggak kelihatan nih. Warnanya abu-abu sih. Nah, baru kelihatan ya. Kita bikin kontainer lagi, bikin kolom ya, bikin kolom bungkus sama expanded ya. Kita bikin kasih cross star, dikasih teks B16 ya. Tulisannya activate e-money apa ya namanya? Section, protection, no to stay. Kita bikin teks seperti itu. Kita kecilin nih 12 aja teman-teman. Jangan terlalu besar. Iya, kita handle ya kalau overflow. Saya kasih ellipsis ya di sini. Ellipsis. Jangan lupa di handle ya overflow-nya teman-teman. Nanti takutnya tiba-tiba overflow ya. Di bawahnya kita kasih linear progress indicator. Kasih value-nya itu misalnya 0,6 ya. Kasih jarak 4. Bungkus sama kontainer. Kasih tingginya 20. F 20 ya? 16 ya? 16, 8. Nah, gitu caranya ya. Kasih jarak 8. Jangan terlalu rapat. Sip. Baru di bawahnya kita bikin teks lagi. Teks 10. Make your e-money account more secure. Tuh, gitu ya. Kasih warna abu-abu. Jadinya seperti itu. Mau agak tebal pakai yang 600. Gitu guys. Oke. Nah, baru lanjut ke bagian bawahnya. Ini sih kalau saya lihat, oke. Kalau saya lihat kontainernya itu ternyata ada beberapa ya. Ada 3 ya. Ada 3 bagian teman-teman. Berarti ini nggak bisa kayak gini nih. Ini gak usah pusing. Decorationnya di copy aja ya. Decorationnya di copy. Hilang ya. Row-nya yang sudah tadi teman-teman buat nih ya. Bungkus sama kontainer. Tambahin decoration yang sudah teman-teman buat tadi. Kasih padding 16. Gitu caranya ya. Yang ini dibuang. Jadi deh ya. Nah, jadi nanti kalau pengen bikin kontainer lagi, tinggal copy aja kodenya yang di atas tuh. Saya bisa bikin kontainer lagi di bawahnya. Jaraknya terlalu jauh sih. 12 saja. Kita bikin jadi 12. Kita kasih child ya, kita kasih kolom, kita kasih grid ya. Itu pakai grid sih, grid 2 ya. Nah, boleh bikin pakai grid ya. Silakan teman-teman ya. Grid bungkus aja sama boulder untuk mempermudah. Bikin list ya. Isi dengan label, isi dengan icon. Ya, terima kasih Mas GS sudah mampir. Wallet ya. Kita isi dengan color ya. Nah, gitu ya. Saya akan bikin 3 ya. Yang ini wallet, yang ini eh, balance, value-nya kayak gitu. Oke. Ini saya akan bikin tulisannya adalah as effect.
Oke, kita bikin lagi ada 4 ya. Ini saya akan warnain jadi oranye aja. Mau sama juga boleh. Kita samain aja warnanya ya. Color 0 XFF. Laptopnya kayaknya bisa deh Mas. Siapa namanya? Mas Rian. Dengan spek kayak gitu masih oke. Yang penting kalau bisa harddisknya itu pakai SSD ya. Gitu. Sama RAM-nya kalau bisa 8 GB apalagi 16. Lebih bagus lagi ya. Color investment ya. Ada nggak? Nggak ada ya, chart. Oke, nah kita bikin listnya dulu baru kita konsumsi ya di grid view. Ambil itemnya. Nah kayak gini teman-teman, diambil itemnya. Setelah itu kita tampilkan iconnya ya, yang kita punya di atas tadi itu. Item, icon. Right? OTP. Itu harus bikin itunya dulu tuh. Harus bikin API-nya dulu ya. Ini kasih expanded ya iconnya. Saya akan bikin iconnya itu mengikuti ukuran dari parent widgetnya teman-teman. Jadi saya akan bungkus dengan fitted box ya. Sehingga kita nggak perlu kasih size di sini ya. Gitu. Jadi dia akan mengikuti isi dari parent widgetnya ya. Jadi saya isi dengan title, teksnya ya. Title is not subtype of string. Bukan title tapi label ya. Kita perbaiki dulu. Yes. Sebaiknya sih pakai SSD ya teman-teman. Sama RAM-nya itu dibikin jadi 8 GB aja. Gitu. Nanti akan lebih nyaman ya. Warna ungunya udah boleh dibuang ya. Dibuang saja warna ungunya. Kontainernya diganti sama Inkwell aja ya. Oke. Nah warnanya disesuaikan. Item color ya. Nah jadinya kayak gitu teman-teman ya. Sip. Lalu kita kasih teks. Teksnya gedein 16. Dan dibikin bold. Kita bikin teks lagi di bawahnya. Teks 14. Di jarak ya. Di jarak. Nah tulisannya adalah item. Apa sih? Item value ya. Kita bikin value di situ. Warnanya kalau mau disemain silakan ya teman-teman. Itu sih warnanya primary color kayaknya. Tapi with opacity mungkin 0,6. Coba ya. 8. Nih ya, 8 oke sih. 9 atau nggak usah pakai opacity. Ya, nggak pakai opacity juga oke. Jadi saya nggak usah pakai opacity aja. Langsung aja primary color di situ ya. Nah, gitu ya. Sip. Nah, sekarang icon kan kegedean nih, teman-teman ya. Nah, gimana supaya terlihat lebih kecil? Ada beberapa cara, bisa bungkus fitted box-nya sama iconnya dibungkus sama padding, itu juga bisa ya. Jadi kita kasih padding 12. Nah, dia akan terlihat lebih kecil tuh ya. Gitu. Jadi ada beberapa cara ya. 8 coba. Nah, itu juga dia akan terlihat lebih kecil. Atau teman-teman pakai yang fix aja ukuran. Itu juga bisa ya. Kalau pakai yang fix, TSZ 32 misalnya. 2 atau 48 juga boleh. Tuh ya, kalau pakai yang fix. Nah, tapi jangan lupa dikasih main center supaya dia widgetnya itu ada di tengah, teman-teman. Nah, gitu ya. Cara ngakalin.
saldonya 55 banget nih. Saya bikin jadi 5.210 saja ya. Oke. Dikit banget saldonya. Lalu kita kasih jarak nih setelah icon saya kasih jarak 8 aja ke bawah supaya nggak terlalu rapat teman-teman ya. Lalu di bawahnya sini juga sudah ada jarak atau pakai 4 juga masih oke kayaknya. Ya, kita pakai 4 aja teman-teman. Good. Ini urutannya beda sih. Ini kayaknya yang warna merah taruh di indeks kedua saja. Supaya dia ada di kanan ya. Jadinya kayak gini teman-teman. Setelah itu kita bikin kontainer lagi ya di bawahnya yang sama dekorasinya, dekorasi dan paddingnya. Bikin dulu aja kontainer di bawah. Kasih jarak dulu ya 12 kontainer. Oke. Nah, kita atur padding sama dekorasinya sama dengan yang di atas ya. Good. Setelah itu kita baru bikin tulisan apa tuh? Tapi sebelum itu ada tulisan income sama expense di situ ya. Itu ada setelah grid. Setelah grid itu ada tulisan income sama expense, teman-teman. Mungkin dibuat dulu. Boleh kita buat dulu ya. Dan kita butuh padding di Nah, ini garisnya nempel ya. Full. Berarti paddingnya harus dibuang nih yang di sini. Terus kita buang ya. Oke, paddingnya dibuang aja. Setelah grid, teman-teman kasih yang namanya setelah builder ya. Kasih divider ya. Dikasih divider dulu. Kelihatan kasih dividernya kelihatan sih. Baru kita bikin row. Kita kasih children ya. Kita kasih expanded. Kita kasih child. Kita kasih row lagi. Kita kasih children lagi ya. Kita kasih circle icon di situ ya. Lalu kita save dulu aja. Nah, ini overflow ya. Karena kita harus bungkus dia dengan single child scroll view. Ya, harus kita bungkus dengan single child scroll view. Di bagian sini. Nah, ini. Bukan dong. Nah, ini ya. Bungkus sama center, kasih single child scroll view ya. Supaya ada scroll. Jadi dia nggak overflow, teman-teman. Gitu. Itu masih overflow. Masih overflow ya. Oke. Kayaknya sih icon juga kegedean ya, teman-teman ya. Mungkin sebelum mengatasi overflow, saya pengen kecilin dulu deh iconnya. Nah, di bagian sini nih, di bagian sini itu mungkin kita kasih padding aja ya. Saya pengen bikin dia agak kecil ya. Si bouldernya saya bungkus sama padding banyak 20 ya. Jadi iconnya itu terlihat lebih kecil, teman-teman. Oh, iconnya kita tadi tidak jadi pakai fit box ya. Jadi saya ganti aja jadi 32, teman-teman. 36. Nah, supaya terlihat lebih kecil ya iconnya. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, untuk mengatasi overflow yang di bawahnya itu, caranya gimana, Bang? Caranya gini. Kita ke atas dulu ya. Nah, di widget ini nih, itu kita kasih single child scroll view di widget ini nih. Enggak dong. Enggak dong. Ini hati-hati nih. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Bukan di situ ya. Ini ada kolom. Nah, di sini nih malah nih. Ini kita kasih single child scroll view. Nah, supaya supaya bisa di scroll ke bawah, teman-teman. Tujuannya itu ya. Supaya bisa kita scroll ke bawah. Makanya kita kasih single child scroll view. Oke, tujuannya itu. Oh, di icon yang tadi nih, yang lagi kita buat ya, kita lanjutkan UI yang ini nih, yang income. Warnanya kalau mau disamain boleh, samain aja. Color, no, XL, pakai warna hijau. Kita ganti jadi raw, up. Nah, gitu ya. Kita bungkus rawnya sama padding ya, bungkus sama padding.
Kelihatan nggak sih, teman-teman? Lalu kita kasih SP12, kita kasih kolom, bungkus sama expanded, kolomnya dikasih cross start ya, seperti biasa. Nah, bikin teks 12, tulisannya income, bikin teks B16, tulisannya adalah harganya ya, income-nya ya, misalnya 12.000, misalnya 12.000. Gitu ya. Ini dibikin jadi abu-abu 600. Nah, gitu teman-teman ya. 14 juga boleh. Kasih jarak dikit aja, 4 ya. Nah, jadi ya teman-teman. Nanti kalau udah jadi kayak gini ya, kita copy aja kodenya. Kita bikin yang di sebelah kanan tuh, expense. Bikin jadi 5.000 bisa. Warnanya samain. Panjang juga nih bikin profil nih. Salah ya. Kita ambil warna oranye, implementasikan di sini. Oke, seperti itu ya. Untuk expense sama income-nya ya. Gitu teman-teman. Di bawahnya ini ada lagi nih list ya. Kita tapi kepotong ya teman-teman ya. Gak apa-apa, saya sekalian dibuat deh sama saya teman-teman. Nah, ini saya mau kasih kontainer dulu ya. Kita bikin kontainer dengan style yang sama ya. Setelah kontainer yang ada income sama expense-nya teman-teman ya. Hati-hati nih bikinnya ya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati bikinnya. Ini saya kasih jarak dulu deh 50 ke 200 supaya saya bisa naikin ke atas ya. Agak kurang nyaman nih terlalu bawah loadingnya. Nah, di sini kita bikin apa, Bang? Ini kita bikin list style aja. Bikin list builder ya, dikasih string wrap. Isi 10 boleh. Isi aja dulu 10 teman-teman ya. Kasih eh, padding 0 ya. Kasih padding 0 ya. Nah, di sini teman-teman ketik list style row. Ya. Ketik aja list style row, tidak usah banyak dipikirkan. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kalau pengen ada iconnya, dikasih leading. Tuh, ya. Dikasih leading. Kalau pengen ada icon. Leadingnya bisa diatur nggak width. Oke, nah saya atur leading width-nya jadi 0 ya. Minimum leading width-nya supaya agak ke kiri. Teksnya teman-teman. Paddingnya bisa nggak ya? Content padding. Content paddingnya saya bikin 0 ya. Oke. Nah, setelah itu kita bikin ada colornya. Colornya primary color, post constantnya. Oke, good. Nah, setelah itu ya, list view-nya itu bungkus sama builder. Bungkus sama builder dulu ya. Nah, di sini kita bikin list menu items. Isinya apa, Bang? Isinya ada icon. Colornya boleh teman-teman atur nih. Misalnya hijau ya. Ada title-nya ya. Kalau dia pengen diarahin ke halaman tertentu ya teman-teman atur page-nya di sini. Misalnya saya arahkan ke halaman wallet ya misalnya. Ini contoh doang ya teman-teman. Wallet view. Gitu. Jadi ketika diklik nanti dia akan masuk ke halaman wallet view. Bikin aja jadi 4. Saya bikin jadi 4 dulu teman-teman. Kita lihat apa yang kurang ya. Nah, kita bikin jadi 4 ya. Di sini ikonnya saya ganti jadi wheels. This warnanya merah. This box ya. Saya bikin tulisannya adalah my bills.
Yang ini saya bikin jadi biru. Ini saya akan bikin jadi wallet ya. Wallet. Ini saya ganti jadi box. Oke. Saya bikin jadi apa ya? Iya, abu-abu aja. Tulisannya adalah toast ya. Akan bikin jadi, saya akan bikin tiga deh. Privacy policy sama help. Nah, baru kita konsumsi listnya ya. Menu items, thank, gitu. Tampilkan ikonnya. Kan, ya. Colornya juga ya. Item color, title. Jadi ketika diklik, kita atasin ya. Tuh, kita atasin ke profile, personal, salah dong. Item, page. Save. Ya, nah hasilnya begini tuh ya. Ada check in and get rewards. Kurang bagus ya ikonnya. Coba kita cari MDI, check circle. Nah, itu kayaknya better ya ikonnya. Ya ada check in and get rewards. Nanti ketika diklik kita masuk ke halamannya ya. Juga sama. Bisa teman-teman atur nanti ya halamannya mau kemana ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup nih yang untuk yang halaman apa nih? Halaman profil teman-teman ya. Oke, terakhir saya mau buang ini nih. Saya bikin jadi 50 aja. 60 boleh. Nah, ya jadinya kayak gini. Oke.